gue itu debut SMA, gue itu sempat ikut cover boy kalau masih ingat majalah Aneka. Oke. Jadi gue nggak masuk, dan nggak ada yang tahu. Gue nggak cerita ke siapapun juga, ke orang tua gue juga pada nggak tahu. Jadi nggak masuk. Menurut gue tuh tidak ada yang salah atau benar. Gue nggak melihat hal seperti itu. Itu adalah pilihan. Ya kan, itu adalah pilihan untuk bagaimana mereka tetap bisa eksis di industri hiburan, dan itu sangat amat bisa dipahamin. Ya kan? Jadi itu normal menurut Mas Sulung? Gue nggak bilang itu normal, tapi itu adalah pilihan mereka aja. Gue minta restu sama nyokap. Gue bilang sama Mbak Reda, kalau nyokap gue restui gue nulis. Kalau dia nggak restui gue nggak. Seperti apa? Saya apakah memang gue worth it gak sih kurang lebih seperti itu? Kalau biasanya eksklusif ngobrol dengan artis atau sejumlah nama yang lagi viral, kali ini eksklusif akan ngobrol dengan salah satu manajer artis yang artisnya nggak kaleng-kaleng dan dia ada di balik kesuksesan sejumlah artisnya. Tapi sebelum ngobrol, saya akan bacakan kutipan dari bukunya dia juga. Ini akan jadi obrolan kita hari ini. Tugas gue adalah menyelaraskan semuanya supaya semua orang puas dan happy. Kedengarannya indah, tapi kenyataannya gak gampang sama sekali. Gue harus bisa menengahi semua keinginan talent, klien, sampai partner kerja yang kadang saling silang kusut. Keluhan dan komplain itu makanan sehari-hari, dan semuanya datang dengan cara yang beda-beda. Ada yang sopan banget, ada juga yang nyelekit sampai bikin hati sakit. Tetapi semuanya harus didengar, diterima dengan kepala dingin. Soal hati yang agak cekot-cekot, itu soal berikutnya. Halo Mas Sulung. Halo, apa kabar? Ya ampun, seneng banget. Terima kasih sudah datang di eksklusif. Ini tadi bocoran curhatannya Mas Sulung sebagai manajer artis. Cekat-cekot kepalanya gimana? Terima kasih udah mengundang. Sama-sama. Terima kasih sekali. Yes. Gimana Mas? Emang itu ya pusing luar biasa dengan menjadi manajer artis. Jadi itu? sebenarnya kalau dibilang pusing ya, gue percaya semua pekerjaan itu kan pasti ada pusingannya masing-masing lah. Pasti ada kompleksitasnya masing-masing. Seperti itu, apapun itu kerjaannya, termasuk menjadi seorang manajer artis. Nah, satu hal yang harus dari awal gue udah pahamin, gue sadarin waktu pertama kali gue memilih pekerjaan gue sebagai seorang manajer artis adalah bahwa yang gue manage itu adalah manusia, ya kan? Kalau boleh gue bilang itu manusia dengan ya mereka itu memang menjadi artis itu kan mereka punya privilege ya, makanya mereka menjadi artis, mereka punya rupa ataupun punya look yang memang cakep, ganteng, tampan, makanya bisa menjadi artis atau jadi aktor kan gitu. Kemudian mereka juga punya kemampuan yang memang di atas rata-rata dalam arti kemampuan acting mereka, atau mereka akan jadi presenter, ataupun mereka itu punya kemampuan musik kan seperti itu, maka itu mereka bisa menjadi entertainer. Mereka bisa menjadi performer, itu yang membedakan mereka kan seperti itu. Nah, tentu saja itu gue itu menganggap mereka itu adalah seniman, ya kan? Nggak sekedar manusia, tapi artis, punya talent ya. Mereka punya talent, kemudian mereka punya bakat yang besar, mereka punya star quality yang besar, ya kan? Dan kemudian juga pasti mereka juga punya, karena mereka tahu mereka sesuatu itu pasti kan mereka punya banyak goalsnya kan, mereka pengen masuk industri, mereka pengen menjadi sesuatu, jadi seseorang kan seperti itu, mereka pengen dikenal sama banyak orang gitu, mereka pengen punya prestasi seperti itu. Nah, sebagai seorang manajer artis itu memang tugas kami ya, jadi gue ngomong juga bukan cuma buat gue, tapi manajer artis yang lain itu adalah bagaimana manajer artis yang lain, bagaimana itu kami gitu ya bisa memenuhi ekspektasi mereka. Iya kan, dan itu yang sebenarnya kan kalau mau dibilang gampang relatif, mau dibilang nggak gampang juga relatif, tapi maksudnya satu hal yang harus dipahamin, disadarin adalah memang itu adalah salah satu tugas utama dari kami sebagai seorang manajer artis, bagaimana kami bisa membantu para talent, para aktor, para aktris gitu untuk mereka itu bisa meraih mimpi mereka di industri hiburan itu sih. Nah, dalam perjalanannya kan memang nggak selalu itu mulus, selalu gampang. Up and down pasti ada. Up and down pasti ada. Kemudian juga satu sisi juga gue sebagai seorang manajer artis juga gue bagaimana juga harus bisa menselaraskan keinginan daripada klien juga. Nah, itu tadi yang bikin. Kadang-kadang itu kan ya akan ada yang namanya nggak selaras, itu wajar lah seperti itu. Nah, tugas gue itu adalah bagaimana bisa mengharmonisasikan itu semuanya gitu loh. Nah, dan itu bukan pekerjaan yang gue nggak bilang itu bukan pekerjaan bukan sesuatu pekerjaan yang remeh, atau bukan sesuatu pekerjaan yang
oh cuma segitu aja, enggak, itu pekerjaan yang sangat amat serius, pekerjaan yang sangat amat penting, dan ini kan pekerjaan yang nggak akan selesai. Artinya bahwa pekerjaannya akan terus kan, misalnya selagi talent itu masih berkarir, selagi talent itu masih eksis di industri hiburan, tentu saja kan pasti ada klien yang akan istilahnya itu yang akan bekerja sama dengan mereka kan, apakah itu project film, apakah apa nanti di project untuk brand kan seperti itu kan, atau misalkan di series, di TV, di film kan skupnya cukup luas. Nah, bagaimana gue tetap bisa menjaga harmonisasi itu gitu loh. Oke, menjaga harmonisasi. Tapi yang tadi terima komplain segala sesuatu itu kan jadi PR juga, mau nggak mau kan itu. Yes. Yang emang tadi disebutin bikin hati sakit, nyelekit gitu. Emang sampai ada selevel itu kah sebenarnya menghadapi? Sebenarnya kalau seperti itu kan yang gue tulis di buku gue itu memang kalau klien mereka komplain wajar, ya dong, karena mereka klien, ya kan. Bagaimanapun juga kan mereka klien, kita harus bisa memahami dan mengerti, ya kan, keinginan mereka, ini mereka gitu loh. Dan kemudian talent juga kalau mereka menyampaikan sesuatu juga itu juga gue pahamin juga gitu loh. Maksudnya dalam arti, oke, mereka punya kebutuhan, mereka punya need kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana caranya gue bisa membuat ini semuanya menjadi baik gitu loh. Nah, kadang-kadang kan misalnya kita sebagai manusia, kadang-kadang kita bisa menerima komplain itu, kan orang menyampaikan komplain ini dengan bahasa yang berbeda-beda, ya kan, dengan itu tentu saja itu kita juga melihat orang berbicara itu kan mereka punya background, punya latar belakang, ya kan. Kadang-kadang mereka sampaikan dengan bahasa yang enak, manis gitu kan, tapi kadang-kadang kan ada yang straight to the point. Ya kan, tanpa jadi yang aling-aling, pokoknya gini. Dan kan seperti itu. Mas Ulung menyebut di sini kadang-kadang yang to the point tuh nggak selalu menjadi baik. Betul. Bisa jadi problem baru. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ya sebagai seorang manajer artis ya gue harus bisa menerima itu semuanya gitu. Kemudian olah seperti itu. Gitu. Tapi punya kesadaran bahwa gue pengen jadi manajemen artis nih, atau gue pengen kerja di dunia hiburan itu kapan dan kenapa sampai kepikiran seperti itu? Jadi sebenarnya kalau mau dibilangnya, kalau gue boleh flashback ya gitu ya. Gue ngerasa waktu gue kecil, dari gue kecil, gue kan lahir dan besar di Pematang Siantar. Itu ada kota kedua terbesar lah di Sumatera Utara. Dari kecil itu gue memang senang nonton TV. Karena memang di kota gue hiburannya memang TV, kan seperti itu. Nah, waktu itu gue sering nonton tuh acara televisi. Kalau masih inget tuh Aneka Ria Safari, ya kan, Telarama gitu ya. Jadi ketahuan kan, gue di stage berapa kayak gitu kan. Nah, ini kameramen gue kayaknya tahu semuanya. Kameramen kayaknya tahu tuh. Kayak gitu kan. Jadi waktu gue melihat mereka nyanyi, mereka tampil gitu ya, gue ngerasa kayaknya kok menyenangkan sekali ya jadi menjadi entertainer gitu loh. Kok menyenangkan sekali ya jadi penyanyi, jadi aktor, jadi aktif, kayak menyenangkan ya. Sebatas itu aja. Tapi sebenarnya ada satu kejadian sih Mbak Nonon. Ini saya jarang cerita gitu loh. Di sini saya cerita. Gue cerita. Jadi waktu SMA itu gue punya kesempatan untuk widya-wisata ke Jakarta sama satu komunitas gue kayak gitu loh. Nah, kemudian gue masih ingat banget tuh Mbak Nonon, pas ada satu hari kunjungan ke TVRI. Oh, oke. Seneng dong TVRI kan gitu. Ini kan selama TV ini kan cuma lihat kan ya, cuma di TV aja. Oh, kunjungan ke TVRI. Kemudian kita datang, masih ingat tuh pagi tuh Mbak. Datang pas gue lagi kesana, kita lagi mau ke TVRI itu ada Vina Panduwinata lagi jalan sama anaknya. Itu salah satu penyanyi favorit gue kayak gitu kan. Waktu itu ya, gue nggak ngerti gue dapet tenaga dari mana, gue dapet keberanian dari mana. Ini anak daerah ya, yang masih kelas 1 SMA ya. Gue samperin dia loh, gue lari, gue samperin dia, gue salaman sama dia, sama Mama Ina. Biasanya kalau kita ketemu idola tuh malah jadi gugup loh. Sastra kan, gue enggak. Dan gue dengan PD gue bilang, Mbak Vina apa kabar gitu, salaman aja kayak gitu. Nah, ternyata itu membekas di gue. Terus ada satu kejadian lagi, gue ngerasa tuh kayak mungkin ini jalannya ya Mbak Nononnya. Kemudian keesokan harinya itu, kemudian gue pulang, gue baca koran. Terus ada pementasan Mas Guru Soekarno Putra itu Gilang Indonesia Gemilang. Gue masih inget tuh. Jadi gue nanya kalau mau ke sana naik bus gimana caranya. Gila, niat loh dia. Niat gue. Kemudian kan gue cari harga tiket yang paling murah. Kan oke. Nanti gue akan beli di situ. Ya udah gue nekat aja, nanti di sana gue beli aja, kalau masih ada gue beli gitu kan. Udah. Gue naik bus tuh. Ke sana gue masih ingat gue mau nonton yang jam 2 siang. Jadi gue udah berangkat dari waktu itu asrama di tempat di komunitas gue itu di Jalan Padang di Manggarai. Gue berangkat udah jam 10. Harusnya aman dong ya kan. Zaman itu kan masalahnya belum segila sekarang kan. Nah udah
Diputer-puterin ternyata gue. Ini sebagai pendatang yang nggak ngerti tahu. Gue nanya akhirnya berapa kali ganti bus. Akhirnya gue sampailah di JACC. Gue begitu gue sampai udah main setengah jam. Oh telat. Belinya sama Zalo. Duduknya paling belakang, paling atas paling belakang. Ya kan, tahu kan tribun kan pokoknya paling sesuai harga tiket tadi. Sesuai harga tiket. Begitu selesai, gue nggak ngerti. Gue dapat keberanian dari mana, Mbak? Gue dari atas gue turun ke bawah loh. Gue turun ke bawah nyamperin ada Mas. Gue masih ingat masih ada Mas Guru Soekarno Putra, ada Ustaz Lia, ada Mbak Mia. Gue salamin satu-satu. Gila. Mungkin mereka udah lupa ya. Gue salamin satu-satu, tapi ternyata itu jadi memori gue. Itu tangan gue nggak gue cuci tuh 2 hari tuh. Wih. Gue bangga banget ngomong ke teman-teman gue. Gue sempat salaman tuh sama Ustaz Lia, gue sempat salaman tuh sama Lia Malik, sama Guru Soekarno Putra itu kebanggaan gue. Tapi tambah gue sadari ternyata itu jadi apa ya? Kayak jadi core memory gue, gitu loh. Untuk gue akhirnya masuk di industri hiburan kayak gitu. Oke. Dan gitu akhirnya memulai di umur yang katanya 30 tahun. 30 tahun. Gak mudah loh itu. Itu gak mudah memulai karir di dunia hiburan 30 tahun. Oke. Dan levelnya mulai dari yang step paling bawah sampai akhirnya duduk ada di sini. Jadi runner yang disuruh-suruh. Ya. Tapi jadi at least sampai hari ini sudah berapa tahun? Kurang lebih ya, kalau gue menjadi manajer artis 20 tahun ini. 20 tahun? 2005 gue mulai jadi manajer artis. Gitu. Sebelumnya gue magang dulu, kerja dulu jadi marketing, tapi tetap di showbiz ya. Jadi marketing. Waktu itu kan gue sempat kerja di IP Entertainment kan. Itu kalau menurut gue itu salah satu perusahaan entertain yang terbaik lah pada waktu itu. Nah, kebetulan mereka ada 4 divisi. Ada artist management, ada event organizer, ada TV production, sama training school. Gue beruntung gue sempat ada lah di semua divisi itu, sempat diputar di sana. Jadi gue belajar banyak kayak gitu. Oke. Tapi tadi kalau gue dari kecil udah ngeliat TV, pengen di situ gitu loh. Kenapa tidak ada kepikiran biasanya anak kecil gue pengen jadi kayak artis ini nih gitu. Kok ternyata malah bukan menjadi artis tapi menjadi orang di balik proses. Kalau gue boleh spill ya, gue itu hampir gak pernah ngomong, tapi di sini gue ngomong khusus buat Mbak Nona sama teman-teman sekalian. Jadi gue itu debut SMA, gue itu sempat ikut Cover Boy kalau masih ingat majalah Aneka. Oke. Berarti masih di Pematang Siantar. Gue sempat ikut. Gue kirim foto ya kan. Gue kan nggak ada referensi, nggak ada apa. Lihat aja kan. Oh kalau masuk final tuh mukanya kayak gini nih ya, kayak gitu. Udah ya. Ke toko waktu itu kan ada toko potret gitu kan. Di Siantar kan nggak ada yang gede kan. Contoh kayak gini nih ya, warna kayak gitu. Udah, gue kirim dong. Gue kirim dengan harapan gue jadi semifinalis atau finalis kan kayak gitu kan. Kan dulu kan sebulan sekali kan baru datang majalahnya kan, gitu kan butuh waktu. Itu gue hampir tiap bulan, ada 3 bulan kali ya. Nungguin. Gue beliin majalah kok belum keluar sampai akhirnya yang batch yang gue ikut itu semifinalis kan. Gue nggak masuk. Oh, okay. Gue nggak masuk, jadi gue nggak masuk dan nggak ada yang tahu. Gue nggak cerita ke siapapun juga, ke orang tua gue juga pada nggak tahu. Jadi nggak masuk. Oh, mungkin dari sana gue langsung ngerasa, oh kayaknya memang gue bukan orang di depan layar ya, gue orang di belakang layar. Ya udah gitu. Langsung punya kesadaran itu? Yes, kayaknya kalaupun gue masuk, walaupun gue nggak tahu ya harus seperti apa ya, Mbak. Tapi gue ngerasa kayaknya memang gue bukan orang depan layar deh ya. Buktinya gue nggak masuk jadi semifinalis, boro-boro finalis, semifinalis saya gue nggak masuk kok kayak gitu loh. Itu ada rasa kecewa besar tuh Mbak. Tapi ya maksud gue ya, akhirnya gue dikata ya lu tahu diri juga dah lu gitu. Maksud gue lu gak masuk kan berarti muka lu biasa-biasa aja kayak gitu ya. Ya udah akhirnya gue ngerasa oke, berarti mungkin kalaupun gue nanti satu waktu gue berkarir di industri hiburan, ya gue akan mungkin bekerja di belakang layar aja kayak gitu loh, bukan depan layar, bukan jadi aktor gitu loh. Seperti itu. Dan akhirnya terwujud ya. Terwujud 20 tahun ya, 25 tahun lah dengan memulai dari nol. Dan katanya gak mau pensiun. Nggak. Kenapa? Nggak mau. Kan di buku gua yang artikel terakhir cuman dia loh yang bekerja tidak mau pensiun. Di artikel 25 kan gua sempat nulis kan. Gua sempat kepikiran nanti umur 60 gua tahu mau santai, mau me time di Bali. Nah, mau inilah balance maksudnya mau ini udahlah agak menepi lah kayak dari hiruk pikuk industri hiburan kayak gitu ya. Tapi 3 tahun belakangan ini gue berpikir gitu loh, maksud gue kan selama ini gue udah sibuk ngurusin orang, ngurusin aktor, ngurusin talent gue lah kurang lebih kayak gitu. Terus tiba-tiba kalau gue berhenti gitu ya, gue ngerasa nggak bagus juga buat diri gue, baik fisik, mental,
buat gue ngerasa kayak gitu loh, tiba-tiba yang ini terus tiba-tiba udah berhenti, gue rasa kayak nggak bagus deh. Dan gue melihat beberapa teman-teman juga yang begitu mereka aktif, mereka sibuk, tiba-tiba mereka pensiun kok jadi sakit gitu loh. Menjadi tidak produktif, terus ada rasa kayak nggak berdaya kayak gitu loh. Nah gue nggak mau, gue ngerasa nggak berdaya, itu gue nggak mau kayak gitu loh, karena gue ngerasa apa? Gue tetap harus strong kalau. Nah, kalau strong itu relatif ya, tapi yang penting berdaya kalau gue. Ya kan kita ada manfaatnya buat sekitar kita gitu. Dan gue ngerasa selagi gue masih bisa berdaya, selagi gue masih bisa memberikan manfaat buat talent gue, buat sekitar gue, ya gue jalan aja gitu loh. Nanti biar semesta yang nunjukin aja gitu loh. Oke, gue nanti di mana nih path gue, tapi gue akan jalanin. Jadi yang bisa gue lakukan adalah Mbak Nonan adalah ya gue lebih ke work life balance aja. Bagaimana gue bisa membalance itu semuanya, dan ternyata bisa kok kalau mau kayak gitu loh. Oke, work life balance tadi kita tahu semua lah, dunia artis itu kan identik dengan malam, 24 hours for 7 days, yang lo gak ada istirahat gitu loh. Mas Sulung juga pernah ada di momen di mana hidupnya berantakan. Ada, dan gue sempat cerita juga, gue sempat masuk rumah sakit sampai 1 minggu. Gue di opname. Dan itu menjadi titik balik. Titik balik gue itu kurang lebih 10 tahun yang lalu lah kayak gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu lifestyle gue memang seperti itulah, kita tahu lah kan setiap hari ada acara, kita harus datang, harus pulang pagi, kemudian karena kita juga harus menghormati klien undang, kita datang apa segala macam. Karena waktu itu gue masih minum, jadi gue masih cukup aktif minum lah kayak gitu loh. Setiap acara kalau ditawarin masih gue minum gitu. Nah sampai satu waktu itu tiba-tiba gue ngerasa kayak gastrik gue itu kambuh, dan kambuhnya parah banget Mbak Nonon. Jadi sampai perut gue tuh gede banget gitu loh. Nah akhirnya gue itu seumur umur gak pernah masuk rumah sakit. Gue harus masuk rumah sakit, dan cairan yang ada di dalam perut gue itu harus disedot dari hidung gue. Bayangkan, saking udah gak bisa badan sudah gak nerima, udah gak nerima gitu loh. Dan itu seminggu gue dirawat di rumah sakit gitu loh. Nah, akhirnya dari sana itu gue ngerasa itu titik balik lah. Gue ngerasa kayaknya kalau gue pengen panjang karirnya di industri hiburan, dan gue pengen bekerja dengan baik dan benar, kayaknya gue harus ada hal-hal yang harus gua rubah, perbaiki. Yang pertama lifestyle, udah pasti. Jadi akhirnya gua memutuskan untuk berhenti minum sama sekali gitu loh. Nah kalau untuk pulang malam itu nggak bisa kita hindarin, karena itu pekerjaan kita, nggak mungkin. Gua aturnya dengan dengan lifestyle yang benar kayak gitu loh. Jadi tidur gua benerin jam pola tidur gua benerin, pola makan gua benerin, olahraga. Jadi membalance seperti itu, dan ternyata it works gitu kok, bisa kok gitu loh Mbak. Itu yang akhirnya merasa Mas Sulung tetap bisa produktif, berdaya, dan nggak mau pensiun tadi. Jangan seperti menarik loh dengan kata nggak mau pensiun. Orang sudah mengimpikan masa tuanya akan enjoy, akan beda ya. Ini out of the box. Tapi gue tetap bisa menikmati hidup gue kok sebenarnya kayak gitu loh. Gitu bisa menikmati. Mas, ini kan bicara soal manajer artis ya, dan Mas Sulung udah 25 tahun, udah dari dulu di mana menjadi artis tuh prosesnya nggak gampang. Panjang. Ada step-step yang Mas Sulung juga pernah melewati dan gagal kan gitu. Nah, tapi sekarang di zaman era digital sekarang lah, gampang banget orang ya kan jadi artis, viral, terkenal. Sebagai orang di balik layar dengan artis-artis yang besar. Ngelihat ini seperti apa sih Mas? Jadi gini, ini satu hal yang harus kita terima, harus kita pahamin, dan harus kita memang adjust. Karena sekarang kan dengan adanya era sosial media, memang seperti itu. Coba kalau 10-15 tahun yang lalu ada era sosial media juga, talent-talent juga akan cepat kok. Mereka juga untuk bisa mendapatkan popularitas. Itu adalah sebuah hal yang nggak bisa kita hindarin. Artinya Mas Sulung tidak menolak yang buat mereka yang datang dari viral. Harus kita terima, harus kita embrace, ya kan. Dan maksudku memang sekarang fenomena seperti itu, karena orang kan mereka bisa punya channel sendiri, ya kan. Mereka juga dengan gampang aja dikenal sama orang karena mereka bikin konten yang unik, menarik, ataupun yang viral kan seperti itu. Nah sekarang PR-nya itu adalah bagaimana misalnya talent-talent baru ini ya harus menyiapkan dan harus paham juga kalau mereka itu udah terkenal, tiba-tiba terkenal dalam hitungan hari gitu, adalah bagaimana mereka itu harus menjaga sustainability-nya. Nah itu kan penting kan itu. Bagaimana ada tim di belakang mereka itu yang mendampingi mereka, memberitahukan mereka bahwa viral ataupun terkenal dengan konten apa mereka itu kan nggak akan sustain. Itu mungkin sebulan, 2-3 bulan. Habis itu apa? Ya kan. Nah, yang paling penting kan after that itu apa? Nah, itu yang harus disiapin kan. Oke, kalau memang mereka tertarik atau mereka pengen masuk di industri hiburan, berarti mereka harus ngisi diri mereka. Kalau mereka pengen jadi aktor atau aktris, gimana? Mereka harus ikut acting coach. Ya kan, sekarang kan sangat amat banyak. Harus ada pengembangan diri, dan itu harus disadarin gitu loh sama tim mereka lah gitu loh.
harus mereka ikut acting course kan sangat bisa, sekarang sangat gampang, ya kan, bisa ikut gitu loh kalau mereka tertarik ya. Atau misalkan mereka pengen jadi presenter atau mereka pengen menjadi ya presenter atau jadi MC lah gitu, ya mereka ikut public speaking, ya kan. Dan sebenarnya juga kalau mereka mau jadi aktor nama aktris, mereka juga bisa ikut public speaking. Untuk apa? Untuk nanti gimana caranya mereka bertemu dengan audiens itu, mereka bisa berbicara dengan bahasa yang nyaman, ya kan, dengan bahasa yang orang dengar juga merasa enak kayak gitu loh. Nah itu kan semua bisa disiapin dan sekarang kan semua ada. Nah itu kan tinggal mereka bagaimana mengasah diri mereka dan apa mengisi diri mereka gitu loh. Jadi begitu momennya udah sampai, mereka udah siap, nggak kaget. Gitu jadi nggak semata-mata mengandalkan gue punya manajer, gue udah viral, lo urus pekerjaan gue ya harus kayak itu, gimana? Ngurus ya kan? pekerjaan itu udah pasti, itu otomatis, itu udah tidak bisa enggak, karena pasti kan demand pasti akan datang. Nah, in between demand itu datang, ya kan, bagaimana cari waktu juga untuk mengisi diri, sehingga nanti klien atau demand yang datang itu gak cuma datang sekali, bisa datang berkali-kali gitu loh. Tapi kita nggak bisa hindari juga fenomenanya adalah bahwa banyak orang yang kemudian menjadi artis, hanya dengan sensasi, kontroversi, akhirnya publik hanya disajikan tanpa ada prestasi. Gimana kita bisa mengapresiasi itu? Kalau Mas Sulung melihat itu seperti apa? Ketika dia muncul sensasi lah, kadang-kadang sorry to say gitu, mungkin ada orang di balik layar yang men-setting itu gitu loh. Ya itu istilahnya kan dari dulu juga udah ada kan, itu di Hollywood dari tahun 40-an 50-an juga ada namanya publicity stunt. Iya kan, itu di semua negara ada lah pasti, di semua industri hiburan itu ada namanya publicity stunt kayak gitu. Nah tapi kan sekarang tinggal bagaimana, ini kan sekali lagi ya, itu kan masalah pilihan ya. Masalah pilihan kok. Menurut gue tuh tidak ada yang salah atau benar. Gue nggak melihat hal seperti itu. Itu adalah pilihan. Ya kan, itu adalah pilihan untuk bagaimana mereka tetap bisa eksis di industri hiburan, dan itu sangat amat bisa dipahamin. Ya kan? Jadi itu normal menurut Mas Sulung? Gue nggak bilang itu normal, tapi itu adalah pilihan mereka aja untuk seperti itu. Nah sekarang PR selanjutnya itu adalah yang tadi gue balikin lagi, itu adalah bagaimana apakah cukup dengan hanya mengandalkan itu aja? Iya kan? Karena kalau misalkan hanya mengandalkan viral atau sensasi, itu nggak akan lama. Karena nanti akan ada lagi yang lain yang bikin juga. Akan ada lagi yang lain. Dan akan meng-create terus sampai kapan? Seperti itu kan. Tapi kalau gue dari awal tuh, waktu gue menjadi manajer artis, dan waktu gue mau bikin DNA dari artis management gue ya, Avatar 88 adalah gue pengennya semua talent gue itu adalah prestasi. Mereka itu dikenal karena prestasi mereka. Dan terbukti sih sebenarnya nama-nama Cathy Sharon, Lukman Sardi itu memang nggak ada gosip nih gitu. Jadi memang jadi memang sekali lagi masalah pilihan sih gitu loh. Nggak ada yang salah sih, itu pilihan kok gitu loh. Berarti sebagai manajer itu juga Mas Sulung harus menerima ya, mau nggak mau bersaing di antara artis-artis yang punya kualitas dan punya cerita sensasi gitu. Tinggal masalah kita konsisten aja dengan pilihan kita konsisten aja dengan DNA-nya memang sudah kita jalani, yang udah kita pilih kayak gitu loh, Mbak. Gitu. Kalau tadi harus bisa menerima dengan artis-artis yang sensasi kontroversi, Mas Sulung dihadapkan juga nggak nih dengan artis atau mungkin yang lainnya yang bad attitude? Itu kadang-kadang attitude artis yang itu gimana, Mas? Jadi gini, kalau gue makanya kenapa gue setiap kali itu bekerja sama dengan talent gue itu prosesnya cukup panjang nih, Mbak. Proses dealnya atau sampai kita tanda tangan itu cukup panjang. Gue bisa contoh ya, gue dengan Asmara Abigail, gue tuh sampai setahun tuh dari dia pertama kali ketemu sampai akhirnya kita tanda tangan kerjasama 9 bulan lah kurang lebih. Jadi gue nggak langsung serta merta gitu langsung jadi kita ketemu dulu, kita ngobrol sekali, habis itu kita habis itu kan dia sibuk juga, gue sibuk, kita ketemu lagi berapa bulan lagi, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, kita cari chemistry, kita cari persamaan, kita cari apakah visi dan misinya itu sama atau enggak kayak gitu loh. Nah itu kan penting. Apa? Karena buat kedepannya itu biar kalau misi visi kita sama, kemudian chemistry kita udah ketemu, ada rasa trust, itu akan enak gitu loh. Jadi gue nggak mau langsung pertama kali ketemu, nextnya udah langsung tanda tangan, nggak seperti itu kayak gitu loh. Jadi ada seleksi yang waktu. Seleksi dari Mas Sulung sendiri yang jadi karena gue percaya bagaimanapun juga, gue sebagai seorang manajer artis kan kita bekerja based on intuisi juga kan. Intuisi kita kan penting. Kita harus dengerin kayak gitu loh. Nah, jadi itu yang gue asah terus gitu loh, Mbak Nono. Jadi dari sana kan kita ketahuan, kayaknya mendingan nggak usah kayaknya kelihatannya kalau dipaksain kayaknya nggak akan jalan kayak gitu kan, jadi nggak usah dipaksain. Ada gitu. Yang beberapa Mas Sulung tahu. Ada seperti itu juga. Tapi maksud gue buat gue itu semuanya itu adalah pembelajaran, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kok, itu semua adalah masalah pembelajaran, masalah memang chemistry yang memang nggak ketemu ya kita nggak bisa maksa. Tapi
nggak ada salahnya juga mencoba kan. Jadi kita juga tahu oh iya yang next berarti gue jangan mengulangi yang seperti ini ya. Jadi semua itu adalah pembelajaran. Kamu sih seperti itu sih Mbak Nona. Tapi ada yang ingat nggak Mas Sulung artis pertama yang join dengan Mas Sulung kemudian chemistry-nya dapat, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada? Ada Dian HP. Dian HP. Musisi. Oh oke. Dari tahun 2000 gua kerjasama dengan Dian HP dia tahun 2003 sampai sekarang. Kebayang nggak itu berapa tahun tuh? Kalau dengan Cathy Sharon? Cathy Sharon dari 2005 sampai sekarang. Lumayan juga ya. Lumayan dengan Julia Estelle dari 2005 sampai sekarang. Tuh kan artis-artisnya bukan kaleng-kaleng. Itu loh 2005 sampai sekarang. Bener-bener yang mengedepankan prestasi Mas. Berarti seleksi dari Mas Sulung misalnya ini menerima nggak, misal ada yang datang mau join sama Mas Sulung tapi dia belum punya apa-apa, sebutlah belum kelihatan lah gitu. Itu apa yang dilakukan Mas Sulung sebagai manajer artis? Contohnya kan waktu gue kerja sama dengan Ben Joshua sama Dion Wiyoko. Ben Joshua kan dari 2005, ya kan? Itu gua kan ketemu dia waktu itu dia masih kerja kan? Dia masih kerja di perusahaan inilah di perusahaan di majalah kok nggak salah. Kok gua ngelihat dia, gua ngerasa ini orang Ben itu punya potensi. Dan waktu itu kan waktu gua mendirikan manajemen artis kan belum ada talent cowok kan? Itu, dia ngerasa kayaknya ini cocok deh buat diri talent cowok kayak gitu. Udah akhirnya ngomong sama Ben, kita coba akhirnya jalan kayak gitu dengan Dion Wiyoko di tahun 2008. Waktu gue masih ingat kok ketemu Dion itu, gue lagi mau nonton film, dia lagi mau nonton, gue lagi mau nonton juga, kayak gitu loh. Dia ngantri tiket, gue ngantri tiket gitu loh. Jadi nggak sengaja, tapi sengaja. punya feel tuh ngajak ngomong, terus abis itu kita ngomong lagi, kita coba gitu, nah ternyata jalan dari sama Dion dari 2008 sampai sekarang. Oke. Poin apa sih yang paling penting buat Mas Sulung ketika ngerasa, oke, ini orang kayaknya selain punya potensi ya, ini kayaknya orang cocok nih sama gue untuk bekerja. Kalau menurut gue adalah satu yang kita ngerasa itu kayak kita harus, itu agak susah dijelasin Mbak Nonon, tapi kita paham. Gue yakin Mbak Nonon juga paham. Kayak frekuensi radio. Kalau kita ngomong kita kan bisa ngerasa gelombangnya itu sama atau enggak sih gitu loh. Gelombangnya itu sama atau enggak gitu. Nah itu penting sih kayak gitu. Frekuensinya sama atau enggak. Kalau frekuensinya enggak ya udah kita jangan maksain kayak gitu. Kalau frekuensinya sama akan enak. Jadi kalaupun nanti ke depannya udah pasti akan ada perdebatan, pasti mungkin ada beda pendapat. Itu sangat hal yang wajar kan. Tapi karena basicnya itu udah bener, basicnya itu kita udah sama, visinya kita sama. Frekuensi itu sama, bisa meminimalis, selalu akan ada jalannya, selalu ada jalan keluarnya, selalu akan ada win-winnya kok seperti itu gitu. Tapi pernah yang di tengah jalan kemudian akhirnya selesai? Ada, selalu akan ada Mbak. Jadi gini, gue pertama kali tanda tangan kerjasama dengan talent gue harus menyiapkan hati gue nama ini gue, oke, satu waktu itu pasti ya akan ada. Ya misalkan dia memutuskan udah selesai sama gue karena dia ngerasa udah cukup, ya kan, dia mau ngambil jalan lain, itu hal yang sangat wajar kok. Atau gue yang ngerasa kayaknya udah cukup deh kayak gitu, itu hal yang sangat wajar. Jadi dari awal itu memang itu harus udah sadarin. Rasa sedih udah pasti manusiawi karena kita bertahun-tahun kerja bareng kan, pasti ada rasa itu, pasti ada gitu loh. Seperti itu, tapi ya itu memang sekali lagi itu perjalanan karir kan, perjalanan hidup yang harus kita terima kayak gitu loh. Kalau mau join sama Mas Sulung tuh biasanya syarat utama yang Mas Sulung selalu tekankan ke artis-artis itu seperti apa sih Mas? Sebenarnya kalau gue sih nggak muluk-muluk juga sih, dalam arti adalah yang pertama itu kalau kita ketemu, kita ngobrol kok kan pasti mereka ketemu pengen jadi sesuatu di industri kan, betul. Pengen jadi aktor, jadi aktris, atau mungkin mereka pengen jadi musisi kan, seperti itu. Jadi yang dari awal tuh kan ngeliat itu adalah seberapa jauh, seberapa besar eagerness mereka itu untuk di industri ini. Seberapa besar niat mereka sih gitu loh, ya kan. Nah kemudian dari sana gue yakin sih kalau memang mereka udah digariskan jadi bintang, mereka tuh punya namanya star quality. Dan itu akan kelihatan kok Mbak. Nah sekali lagi itu nggak ada sekolahnya nih Mbak Nonon. Jadi rasa bener-bener gitu dari loh, feeling kayak gitu loh, feeling. Mau dijelasin secara teori agak susah juga, tapi itu feeling aja kayak gitu loh. Pernah salah dengan feeling itu? Ada. Justru gue belajar dari sana. Berkali-kali gue salah, tapi ya gue belajar. Makanya gue selalu bilang diri gue kan, gue itu adalah student of life kan, lifelong learner. Karena gitu gue masih belajar kayak gitu. Belajar dari guru apapun, dari guru manapun. Iya, dari kegagalan seperti ini. Oh ya ternyata gue ya salah ya gini. Nggak apa-apa juga gitu loh. Akhirnya gue salah. Gue belajar gitu. Gue ambil poinnya. Oke, lain kali jangan ulangin lagi ini, jangan ulangin lagi ini, jangan ulangin ini. Jadi buat gue seperti itu gitu loh. Pernah berselisih nggak dengan talent? Karena sorry ya, belakangan juga suka ada kan artis yang sampai berbuntut di meja hijau. Nggak, karena berselisih gitu. Itu nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Karena memang dari awal fondasinya kan udah jelas ya kayak gitu loh. Kalaupun udah nggak kerja bareng juga nggak apa-apa, tetap jadi teman, jadi selesai, tetap jadi teman kok, karena masalah kok kayak gitu loh.
Tapi bisa Mas, misalnya kalau tadi katakanlah dikecewakan oleh Thailand atau Thailand lah gitu, kemudian sudah tidak lagi bekerja bareng, kemudian akhirnya berteman. Bagaimana Mas Sulung memanage itu? Karena Mas Sulung juga kalau nggak salah bisa bilang di sini nih, salah memaafkan oke, tapi tidak akrab lagi. Jadi gini, gimana tuh? Kalau menurut gue gini, yang satu hal yang gue sadarin itu kan bahwa gue selalu percaya dengan prinsip anicca. Anicca itu adalah beribadah sang sekerta bahwa semuanya itu adalah impermanen. Ya kan, tidak ada yang permanen dalam hidup ini kan. Jadi selalu itu akan ada selalu perubahan. Yang permanen itu adalah perubahan. Jadi kita harus bisa menerima bahwa ternyata memang untuk urusan kerja sama memang udah enggak. Tapi secara pertemanannya kita tetap berteman seperti itu gitu. Ya kan? Udah berteman kita tetap berteman. Jadi maksudnya gue tidak pernah mau memutuskan tali silaturahmi gue kayak gitu loh. Oke. Bahkan dengan orang-orang yang menyakiti, membuli, karena Mas Sulung juga adalah orang yang dibully, pernah dikecewakan segala macam. Yes, gue maafin. Tetap karena buat gue berkomunikasi juga. Gue maafin, gue maafin berkomunikasi, tapi kan maksudnya kita udah tahu kan, pokoknya yang penting gue udah maafin. Kita ada yang penting gini, Mbak Non, yang penting udah ada closer. Nah, masalah nanti ke depannya mau seperti apa, nanti lihat aja. Tapi yang penting udah ada closer, berarti gue udah maafin lu ya. Itu paling penting, Mbak. Oke. Gitu. Jadi bukan cut off ya? Kalau saya cenderung cut off sebenarnya. Enggak. Jadi kita lihat aja, apa gue udah closer, gue udah maafin lu ya, udah kayak gitu loh. Udah kita masing-masing dengan jalan kita masing-masing aja kayak gitu. Oke. Mas Sulung, sibuk sebagai manajer artis yang tadi bilang waktunya udah nggak jelas meskipun sekarang mencoba memanage. Tapi kemudian Mas Sulung itu juga sebagai penulis dan sudah ada 5 bukunya. Dan yang 2 itu sebenarnya kalau aku boleh bilang itu bukan buku tentang manajemen artis, tapi lebih pada self improvement. Kebetulan saya juga baca dan ini yang terbaru nih gitu loh. Kenapa memutuskan juga menjadi penulis? Titik balik, gue nulis, gue punya buku. Kenapa tuh? Mau curhat kah? Tidak punya temen kah? Atau seperti apa? Jadi gini. Kalau temen gue banyak banget seperti itu. Temen yang deket gue punya. Ya walaupun gak banyak, karena namanya juga teman dekat pasti gak akan banyak kan gitu loh. Istilah gue itu adalah soul friends, itu gue punya. Satu hal kenapa gue memutuskan untuk nulis adalah karena gue dari kecil itu gue suka journaling. Jadi balik lagi, kan gue dari kelas 3 SD sampai gue SMP kelas 1 kan gue dibully terus kan. Sarana gue untuk melumpahkan itu, karena gue gak bisa cerita ke orang tua gue, adalah gue nulis, gue journaling. Itu loh. Jadi karena gue dari kecil udah terbiasa nulis gitu ya. Nah sampai sekarang itu Mbak Nonon, gue masih journaling, gue masih nulis sampai hari ini juga gue masih nulis kayak gitu. Gue masih journaling. Misalkan hari ini gue ngapain? Apapun yang dilakukan, gue ngapain? Ya, jadi kalau di rumah gue kan gue punya mini library gitulah, isinya buku-buku dan ada kan. Jurnal dan khusus. Ada jurnal-jurnal itu berapa puluh buku tuh udah ada kayak gitu loh. Nah gue membiasakan itu kenapa? Karena menurut gue itu adalah bagian dari life meditation gue dan bagian dari healing gue seperti itu. Tapi gitu efeknya cukup terasa Mas? Terasa banget. Sangat amat terasa. Nah karena gue biasa nulis, gue biasa journaling, jadi gue udah biasa nulis kan. Nah kemudian gue ngerasa gini loh, bekerja di industri hiburan terutama sebagai manajer artis itu, kita kan gak punya sekolah formal kan. Iya betul. Iya kan, dan juga kita nggak punya juga kayak short course gitu loh untuk menjadi seorang manajer artis itu seperti apa, kan nggak ada Mbak. Itulah sebenarnya salah satu yang memicu menjadi motivasi gue kenapa gue pengen nulis, gue pengen berbagi. Kenapa? Karena gue pengen nanti teman-teman yang lain ya kan, teman-teman yang pengen menjadi manajer artis, yang pengen bekerja di industri hiburan tuh kurang lebih mereka udah punya gambaran seperti apa. Makanya kenapa 3 buku gue yang pertama itu terdahulu itu adalah tentang manajemen artis. Betul. Gitu loh. Makanya ada artis management 101 part 1, part 2, part 3 kan. Nah, itu kan lebih ke pengetahuan praktis lah, pemahaman praktis. Dan itu mungkin kelihatannya cocok ketika yang nulis adalah seorang manajer artis gitu. Tapi untuk yang ketiga dan keempat dan kelima itu kan enggak banget. Iya. Jadi sebenarnya yang keempat itu yang pemicunya adalah, kalau mau dibilang pemicu dan motif yang kenapa yang mendorong gue tuh nulis itu ada Mbak Reda Gaudiamo. Ibu Reda Gaudiamo. Jadi Mbak Reda itu adalah penulis senior, ya kan? Dia penyanyi juga. Dia tuh teman gue dari tahun 2000. Kita jadi di buku keempat Ibu Reda sudah jadi editor. Sudah jadi editor. Jadi Mbak Reda termasuk itu di buku ini. Yes, jadi editor buku keempat dan kelima. Jadi awalnya gue yang keempat gue nggak kepikiran mau nulis, Mbak. Buat gue udah selesai, gue nulis kayaknya udah selesai ya gitu. Dia yang dorong. Karena dia berapa kali dengerin cerita hubungan gue sama nyokap gue. Yang dari nggak baik-baik aja sampai jadi baik-baik aja kan gitu. Lu gak pengen nulis, dia bilang gitu. Gue bilang gue nggak pengen. Karena buat apa sih? Gue nggak mau ini loh. Gue nggak pernah mau kesana menulis itu untuk mendapatkan simpati, ya kan? Atau mendapatkan apa sih? Oh kayak curhat untuk mendapatkan perhatian. Buat gue nggak mau seperti itu Mbak Nonon gitu loh. Tapi menurut Mbak Reda, lu harus nulis. Apalagi
tentang bully yang lo pernah alamin Yap, gitu loh. gitu. Karena banyak orang ngalamin seperti itu kan. Nah, lo harus tulis lo, dia bilang gitu. Memang gue butuh waktu panjang untuk mikirin itu, untuk akhirnya gue nulis gitu loh. Sampai akhirnya setelah gue pikir berkali-kali, gue ngomong sama nyokap gue minta restu sama nyokap gue karena gue akan cerita kan hubungan gue sama beliau nggak baik-baik, akhirnya sekarang jadi baik-baik kan, menyinggung nyokap juga kan. Akhirnya gue minta restu sama nyokap. Gue bilang sama Mbak Reda, kalau nyokap gue restui gue nulis, kalau dia nggak restui gue nggak. Akhirnya nyokap restui, sangat restui. Akhirnya gue nulis. Nah, gue pengen cerita juga kenapa nyokap itu begitu cepat merestui. Akhirnya nyokap juga cerita sama gue. Ternyata waktu gue kecil nulis diary itu sempat dibaca sama dia. Oh, aku merinding. Jadi sebenarnya ada. Dia baca. Iya. Jadi ada luka-luka yang tahu luka gue. Lukanya Mas Sulung yang diam-diam juga dipahami oleh dia, betul. Dan dia tahu painfulness gue, tapi dia nggak bisa ngomong. Aku merinding loh. Kayak gitu loh. Itu ternyata akhirnya ngomong sama gue kayak gitu loh. Gitu. Nah, kalau buku yang kelima, gue udah bilang sama Mbak Reda, Mbak, gue pengen nulis, tapi gue nggak pengen menulis tentang cerita sukses karena buat gue itu bukan yang pengen gue tuju, enggak kayak gitu. Gue nggak mau mengglorifikasi kerjaan gue. Artinya itu gue cari muka, gue caper, gue nggak mau. Tapi di buku gue yang kelima itu gue justru pengen berbagi pengalaman gue. Gue pengen memberikan cerita atau perjalanan, maksudnya perjalanan sebagai seorang manajer artis ya seperti ini. Nggak selalu gampang, nggak selalu mudah gitu loh maksudnya. Banyak banget hal-hal yang dalam perjalanannya itu banyak banget hal-hal yang up and down yang memang gue hadapin, gue lalui kayak gitu loh. Kadang-kadang gue juga sempat ngerasa kayaknya gue worth it gak ya jalanin kerjaan seperti ini, ada juga gitu loh. Kemudian ada juga rasa sedih, ya kan, itu ada kayak gitu. Nah, apakah memang seperti apakah memang gue worth it gak sih, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi dalam perjalanannya selama bertahun-tahun itu gue dikasih lihat bahwa gue worth it mengambil pekerjaan ini sebagai seorang manajer artis. Bahwa pekerjaan gue ini, gue boleh bilang ini adalah pekerjaan yang membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena gue kan orang yang di belakang layar, yang dimana itu gue selama bertahun-tahun gue dengan tim gue itu di belakang itu mendampingi talent gitu loh selama bertahun-tahun dan tidak muncul, dan gue memang nggak pengen muncul gitu loh. Memang dari awal gue udah memutuskan gue nggak pengen muncul karena gue ngerasa kalau gue mau muncul gue jadi aktor aja atau jadi presenter atau jadi ya kan misalkan. Betul. Tapi enggak, gue memilih adalah untuk konsisten untuk jadi orang di belakang layar. Biar talent gue aja yang maju, gue di belakang mereka jadi support system. Mungkin kontribusi gue dalam perjalanan karir mereka itu cuma 10%, 20%. Tapi gue bangga karena gue bertahun-tahun gue menjaga mereka. Seperti itu, gak cuma gue punya tim juga, gue sama tim gue menjaga mereka gitu loh selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibilang pekerjaan ini nggak cuma sekedar profesi aja sih, Mbak, tapi di sana ada sincerity-nya ada nurturing-nya itu ada gitu loh. Nah itu feeding-nya ada gitu loh, dan gue bangga gue melakukan itu. Gue ambil contohnya, Mbak, misalkan gue lihat Julie Estelle. Gue kan bekerja sama Julie itu dari dia umur 14 tahun loh. Sampai sekarang itu dia udah punya anak satu. Gue bangga sama lihat menjadi bagian sukses dari orang. Gue sama Vino Gebastian. Gue kenal Vino itu, gue kerjasama dengan Vino dari tahun 2009 sampai sekarang. Dari Vino itu masih bujangan sampai akhirnya dia menikah dan punya anak-anaknya udah mulai remaja. Itu satu kebanggaan buat gue bahwa ternyata di perjalanan karir dan hidupnya Vino itu ada gue ya kayak gitu loh. Nah, buat gue itu satu kebanggaan kayak gitu loh, bahwa gue bersama-sama dengan dia kayak gitu loh. Itu kalau menurut gue ya, Mbak, itu nggak bisa dinilai dengan apapun juga kebahagiaan itu. Jadi sebenarnya meskipun ini buku keempat dan kelima Mas Sulung lebih kepada self improvement, tapi sebenarnya base-nya dari semua perjalanan itu gitu loh. Karena gini, gue tidak mau, karena aku nulis buku, prinsip gue itu adalah gue maunya buku gue itu memang subjektif, dalam arti berdasarkan pengalaman subjektif gue ya. Jadi gue nggak ngambil cerita orang lain atau apa. Kalau gue ngambil cerita orang lain itu gak genuine. Nah, gue maunya kan pembaca bisa ngerasakan kan. Karena tujuan gue itu nulis adalah gue pengen misalkan siapapun yang baca ya, termasuk Mbak Nono itu baca, Mbak Nono ngerasa kayak gue lagi cerita aja Mbak Nono. Iya. Dan itu memang benar diajak itu cerita. Dari awal gue sama Mbak Reda bilang gue mau buku gue ditulis. Sekarang yang saya mau tanya, ketika Mas Sulung tadi berulang kali menyebut Ibu Reda, Hai Ibu Reda Guadiamo, Hai Mbak Reda.
Mas Sulung pengen mengajak pembaca itu ngobrol gitu. Dan sebenarnya kalau saya boleh jujur, mungkin ini personal ya, tapi mungkin teman-teman yang lain juga. Memang apakah ini dibentuk karena murni Mas Sulung pengen sharing, atau karena memang ada pengaruh dari seorang Ibu Reda yang tulisannya juga cenderung mengajak kita diskusi? Enggak, gue pengen sharing. Oh, memang pengen sharing gitu. Gue pengen sharing, kemudian sama Mbak Reda itu, dia kan editor gue ya. Karena gue nulis sendiri, gue gak pakai ghostwriter, gue gak mau. Jadi gue nulis sendiri, kemudian habis itu karena Mbak Reda sebagai editor gue percaya sama dia, Mbak, lo aturin aja yang baiknya seperti apa. Gue percaya sama lu sebagai editor. Karena ini awalnya nih Mbak, ini kan yang dibaca Mbak Nono kan 25 artikel. Awalnya itu 100 artikel Mbak. 100 dikurangi 88 44 jadi 25. Kebayang dan 25 itu adalah clue bahwa 25 tahunnya Mas Sulung. Dan gue sama sekali gak ada rasa kesel atau rasa sayang atau apa, karena gue percaya sama editor gue gitu loh. Nah maka itu teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian mau nulis buku, ini saran saya ya, atau sedikit berbagi pengalaman adalah pilih editor yang memang teman-teman percaya. Itu sih. Supaya tahu nih apa jadi kita nggak ngerasa apa sih meragukan gitu, dan kita harus percaya. Kita harus percaya sama editor kita. Oke. Mas Sulungnya berhasil untuk berbagi cerita lewat buku, diperkuat juga tentunya sama Ibu Reda yang emang ngajak ngobrol. Dia luar biasa. Luar biasa banget gitu. Salutnya sama Ibu Reda, sama Mas Sulung juga pastinya. Mas Sulung, terakhir nih yang mau disampaikan. Mungkin buat semua teman-teman manajemen artis juga, bagaimana dia dengan artisnya di era sekarang, atau mungkin juga tentang siapapun yang membaca buku Mas Sulung, apa Mas? Kameranya ke sini, yang ketiga. Mau disampaikan apa nih Mas? Jadi yang gue pengen sampaikan itu adalah ke teman-teman sekalian bahwa apapun juga pekerjaan yang teman-teman tekunin, apapun pekerjaan yang teman-teman lakukan, satu itu adalah kita harus melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kenapa? Karena pekerjaan ini memberikan berkah, memberikan rezeki, memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman kepada kita gitu loh. Nah itu yang kenapa yang gue Mbak Nono, gue ingin lagi kenapa gue pengen pensiun itu karena itu sebenarnya gitu. Nah jadi itu adalah, kalau ini gue kan masing-masing beda-beda. Nah tapi buat teman-teman sekalian yang lagi bekerja gitu ya, ataupun yang udah bekerja lah, itu selalu yang jadi prinsip gue sih. Kalau dengan demikian, kalau ketemu apapun juga, ketemu pekerjaan ataupun hambatan, halangan sebesar apapun juga, kalau kita mereverse lagi ke tujuan kita, ke motivasi kita, kita tetap punya semangat untuk terus melanjut, untuk terus melangkah gitu loh. Ya kadang-kadang kita perlu menepi dulu bentar, ya nggak apa-apa juga kayak gitu loh. Yang penting kita nggak akan kehilangan goals. Nggak akan kehilangan goals kayak gitu loh. Dan itu pasti akan dilewatin ya. Dan akan dilewatin, dan gue selalu percaya kalau diniatin dan niat itu benar gitu ya, nanti akan ada jalan kok, apapun itu jalannya ya, kayak gitu. Ini pas banget nih, pas saya buka halamannya. Kadang kita merasa rapuh, dunia terlalu besar, tantangan terlalu berat. Betul. Tapi kenyataannya kita pernah melalui banyak hal yang pada saat itu pun terasa mustahil, ya kan? Kita tetap ada di sini. Itu artinya kita lebih kuat dari yang kita yakini selama ini. Betul. Seperti itu. Bukunya bagus-bagus dalam. Terima kasih loh. Aku seneng loh. Mas Sulung, terima kasih sudah berbagi dengan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi buat semuanya. Buat teman-teman artis atau buat artis-artis yang lain tuh, catat tuh. Terima kasih udah diundang untuk berbagi. Terima kasih sekali. Oke, sukses Mas Sulung buat manajemen artis, dan sukses juga. Mungkin ada buku ke-6-nya. Insya Allah akan ada. Oke, thank you Mas Sulung sudah datang di Eksklusif. Terima kasih.